Pemukulan bola golf oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi menandai dibukanya Pekon Lugusari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu sebagai Desa Wisata Kampung Tapis. Ada 2 kampung tapis lainnya yang bersamaan turut ditetapkan, yakni Pekon Sumber Mulyo di Kabupaten Tanggamus dan Pekon Waisindi di Kabupaten Pesisir Barat. Keputusan penetapan Desa Wisata Kampung Tapis ini juga dilandasi dengan alasan jika sulam tapis sebagai produk etnik bernilai ekonomi karena keindahannya. Lampung dan juga Ketua Dekranasda Provinsi Lampung saat ini. Bapak Ibu, hari ini kami hormati bantuan yang diterima oleh setiap sentra terdiri dari beragam jenis. Untuk Kepala Pekon Lugusari mendapatkan bantuan pelang nama sentra dan penunjuk arah, lalu kelompok tapis mandiri, etalase, manekin, rak display dan mesin kasir. Kelompok Mahan Tapis mendapat bantuan mesin jahit portable dari posisi panggung utama atau sebelah kanan saya. Kami persilahkan, kembali kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu para tamu undangan. Baru saja kita menjadi bagian dari gelaran launching sentra industri kerajinan dan desa wisata Kampung Tapis di Provinsi Lampung. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sukses untuk perajin tapis seprovinsi Lampung. Saya Indra Pradya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat, tapi bisa digunakan untuk kepentingan pakaian yang bersifat promosi. Jadi bentuknya beda. Nah, oleh karena itulah kita launching sehingga ini akan menjadi pakaian yang bermasyarakat di Indonesia. Saya kira itu ya. Melalui kreativitas dan inovasi, sulam tapis dikembangkan menjadi berbagai jenis produk turunan seperti pakaian yang simpel, dekorasi rumah, tas wanita, hiasan, dan lainnya. Diharapkan para perajin sulam tapis di Provinsi Lampung semakin bersemangat menghasilkan kain tapis dan berbagai produk turunannya, karena dapat memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga dan masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, nantinya warga Kampung Tapis mendapat binaan pelatihan dari Nola Marta, seorang penggiat wastra dari Bali. Juga akan diberikan pelatihan strategi pemasaran tapis di marketplace. Pada PJ Bupati beserta jajaran termasuk anggota dewannya mengusahakan supaya Kabupaten Pringsewu ini bisa mendapatkan fasilitas sumber air untuk kepentingan irigasi. Karena ada 2 waduk, Batu Tegi maupun Pringsewu, Bendungan Pringsewu, namanya Bendungan Pringsewu, tapi nggak eneng banyunya ke Pringsewu yo. Bukan, bahasa Jawa saya udah bisa doman, benar ya. Jadi aku harap mengusahakan supaya Pringsewu eneng bendungannya, waduknya untuk pengairan irigasi Pringsewu yang saya perkirakan areal sawah yang sudah jadi lebih kurang 1.500-an hektar di Kabupaten Pringsewu ini. Di sisi lain, tadi hadir Direktur Bank Lampung ya, sampean aja jauh-jauh dari aku. Tapi bahasa Batak saya nggak bisa. Nah, tapi maknanya seperti itu. Pak Presley, tolong diperhatikan karena wilayah Pringsewu ini tidak besar, tapi potensinya luar biasa, dan bahkan hilir dari produk-produk Tanggamus, Pesisir Barat bisa tersentral di sini nantinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
dalam rangka launching sentra industri kerajinan desa wisata dan desa wisata di daerah Lugusari. Ini harus wajib hukumnya supaya wilayah ini akan menjadi betul-betul diinisiasi ke Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Koperasi, dan satu lagi apa ya, perekonomian, Biro Perekonomian, untuk bersama-sama temukan masalahnya, kita akan perjuangkan sehingga jangan sampai, saya tidak suka yang bersifat seremonial. Kita launching daerah ini menjadi desa tapis, tapi begitu-begitu aja. Nah, oleh karenanya tolong Pak Ansori, tapis ini segera diputuskan. Ada yang bersifat sakral, bersifat keadatan, tapi ada yang bersifat promosi. Kalau dalam bentuk tapis waktu begawi, tidak pas dipakai untuk acara sehari-hari. Tetapi kalau dia dipakai pada waktu begawi, kapan populernya? Karena tidak tiap hari masyarakat itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat keadatan. Nah, oleh karena itulah promosi penting, tetapi dalam bentuk pakaian yang normatif, bisa digunakan tanpa mengganggu keadatan. Ini harus kita diskusikan, karena tidak semua suku bangsa di Indonesia memiliki kecirian atau kekhasan pakaian seperti pakaian Lampung. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap yang kebetulan hadir pimpinan redaksi Lampos Pak Iskandar dan pimpinan redaksi Radar Pak Ardiansa. Ini tandanya serius. Saya jarang melihat pimpinan redaksi itu bisa menghadiri acara. Apakah karena promosi Ketua Dekranasda atau tuntutan pimpinan Dewan Redaksi ini yang sudah harus kita wujudkan, bahwa pakaian industri kerajinan ini harus kita lakukan, karena terus terang saja Lampung terhindar dari krisis ekonomi. Kita boleh bangga. Dan saat ini Lampung pertumbuhan ekonominya terbaik di tingkat Sumatera dan bahkan nasional. Karena kerajinan ini, terus terang saja, aktivitas ibu-ibu, aktivitas bapak-bapak, yang sawah jalan, yang kerajinan jalan. Nah, pada kesempatan ini saya kadang-kadang kalah kreatif dengan Ketua Dekranasda. Ini berkat kesungguhan Ibu Riana, maka saya bisa hadir di sini, dan insya Allah tidak ada kata lain, Pringsewu harus bangkit dalam rangka memajukan Provinsi Lampung dari sisi pangan, dari sisi kerajinan, yang menurut saya bapak-bapak, ibu-ibu, ini merupakan satu kekhasan dari Pringsewu sendiri. Yang sebenarnya tapis ini adalah wastra warisan budaya bagi masyarakat Lampung. Sebagai warisan budaya, maka menjadi kewajiban untuk kita semua menjaga kelestariannya agar terus dicintai oleh generasi penerus. Dalam perkembangannya,
saat ini sulam tapis menjadi produk etnik yang bernilai ekonomi karena keindahannya. Melalui kreativitas inovasi, sulam tapis dikembangkan menjadi berbagai jenis produk turunan seperti pakaian simpel, dekorasi rumah, tas wanita, hiasan, dan lainnya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Para perajin sulam tapis di Provinsi Lampung semakin bersemangat dalam menghasilkan kain tapis dan berbagai produk turunannya karena dapat memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga pengrajin. Alhamdulillah, tapis ini atau pakaian khas Lampung belum pernah masuk istana. Tetapi beberapa tahun ini Presiden sudah menggunakannya. Artinya ini bisa ditampilkan di tingkat nasional maupun internasional. Jadi kalau kita tidak bisa meningkatkan kreativitas, maka kitalah yang kurang mampu mengembangkan. Saya sangat berharap PJ Bupati untuk dikembangkan selama mengabdi sebagai Bupati Pringsewu. Ini rakyat membutuhkan pertolongan kreativitas, maka negara melalui Bupati harus hadir, bina terus sehingga Lampung akan menjadi berjaya pada masa yang akan datang. Pada hari ini kita hadir di Desa Lugusari, tenan yo, Lugusari yo, yang secara alami terbentuk menjadi sentra industri kerajinan di Kabupaten Pringsewu. Tentunya dipengaruhi oleh berbagai penyebab. Dari sisi kebiasaan yang turun-temurun didukung adanya permintaan pasar yang lebih meningkat dan bisa berkelanjutan. Demikian pula Desa Sumber Mulyo di Tanggamus, Desa Waisindi di Kabupaten Pesisir Barat. Nah, oleh karenanya, tolong Ketua DPR, BG Bupati bersama-sama kontak dengan Bupati Tanggamus, mana yang lebih memungkinkan. Kalau memang di sini nggak bisa, mengapa tidak di wilayah antara Tanggamus dan Pringsewu, sumber airnya nanti Pak. Siapa jenenge? Junianto. Wis duduknya dekat karo DPD, pangkat ini sama ya. Ya, sama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dengan mengintegrasikan antara desa wisata dan sentra industri kerajinan di 3 kampung sesuai dengan keputusan Gubernur diharapkan dapat lebih mempercepat pengembangan produk tapis karena terbukanya akses pasar yang lebih besar dan adanya wisatawan yang datang lebih dikenal oleh masyarakat luas, kemudian dapat menjadi atraksi wisata dan terutama edukasi bagi anak-anak berusia dini pada waktu sekolah dan sangat menarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Sebagai sebuah desa wisata, masing-masing desa dapat kita kembangkan potensi lainnya yang dapat menjadi tambahan seperti wisata tanam padi, wisata sejarah ledeng pendem. Apa itu? Ledeng pendem itu apa? Ya wes, nanti dikasih tahu ya. Nah, aku ora iso cerita tetapi ada di dalam sambutan. Nah, oleh karenanya saya sangat berharap tadi ada jembatan yang panjang sekali itu. Nah, itu harus dimanfaatkan. Artinya ada korelasi dengan sungai dan
Sungainya sungai apa nih Pak itu? Lampung, kampung. Ya. Saya akan mengajak Ketua Komisi 4 DPR RI untuk melepas ikan di West Kampung dalam waktu dekat. Mudah-mudahan di wilayah Pringsewu. Sungainya besar kan? Masih dalam. Kampung. Ikannya ikan apa aja? Bau. Oke. Nah, nanti saya akan tahun depan 2023 kita akan kembangkan itu karena ini merupakan satu kenikmatan bagi rakyat yang hobi memancing dan cara kita mengendalikan anak-anak muda agar sabar, tabah. Memancing itu adalah salah satu cara untuk mengendalikan diri karena dia nggak dapat, dia masih sabar dan sebagainya. Saya akan kasih ikannya untuk membuat masyarakat Pringsewu menjadi orang yang sabar. Jangan marah-marah karena 2 kali waduk terbangun, Pringsewu nggak dapat bagian. Ini udah marah lagi pagi ini, tapi insya Allah mana Budi? Tolong Bud ya dengan ini, dengan Bupati, dengan DPR bisa disurvei supaya dia adil mungkin, tetapi keputusan ada sama kalian. Saya inginnya antara Tanggamus dan Pringsewu. Tetapi kalau tidak mungkin di sini, dan saya sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PU untuk bisa dibangun. Nah, jadi tapi kita semua harus berjuang, berdoa dan bekerja, insya Allah terwujud. Karena apa? Lampung ini kehilangan sawah 100 hektar per tahun. Di antaranya kabupaten yang masuk lebih besar, lebih cepat, Pringsewu. Tolong Pak Bupati, anggota Dewan, tolong masyarakat. Sawah itu boleh diperjualbelikan, tapi jangan beralih fungsinya. Karena itu sudah ada perda saya, pertanian berkelanjutan. Jadi siapa sih ngerubah jadi ruko, jadi segala macam, sebenarnya bisa kasus hukum. Tetapi saya ingatkan lebih dulu lah pada masyarakat, saudara-saudara saya di Pringsewu, tolong sawahnya jangan dialihkan dalam bentuk fungsi lain. Dijual untuk tetap sawah, orang nopo-nopo. Oke, saya minta ini supaya didengar oleh Pak Bupati dan anggota Dewan, ya. Wong kampungnya di sini kayak orang ngurusin Pringsewu, dia ceritanya. Apalagi yang mantan rektor itu, suaranya ke internasional terus. Pringsewu habis, ojo ngono yang ngono tapi ojo ngono. Ya. Ini banyak bener nih sambutannya. Saya persingkat saja. Pada kesempatan ini, Gubernur mengunjungi sentra tapis di Pekon Lugusari yang telah dimulai sejak tahun 1992 oleh Ibu Sunarti yang saat ini telah berkembang menjadi 283 pengrajin tapis. Gubernur didampingi Ketua Dekranasda Lampung, Riana Sari Arinal, berkesempatan mengunjungi Galeri Tapis Lamban Sareng. Menyulam tapis, dan adik-adik ini adalah bagian dari regenerasi perajin tapis di masa mendatang yang juga sudah menjadi bagian dari kepedulian Dekranasda Kabupaten Pringsewu untuk gelaran sentra. Dia belum kenal bapaknya kan. Ibunya belum. Atas nama pemerintah kabupaten dan masyarakat Pringsewu, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di Kabupaten Pringsewu, Bumi Jejama Secancanan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada Bapak Gubernur Lampung yang melalui surat keputusan Gubernur Lampung nomor G/319
Romawi.26/HK/2022 telah menetapkan Pekon Lugusari sebagai salah satu sentra industri kerajinan tapis dan desa wisata kampung tapis di Provinsi Lampung. Semenjak dikeluarkannya surat keputusan gubernur tersebut, pemerintah kabupaten beserta pemerintah Pekon dan masyarakat Lugusari segera melakukan beberapa persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan launching serta keberlangsungan sentra kerajinan dan desa wisata kampung tapis ini ke depan. Dapat kami sampaikan bahwa industri kerajinan tapis di Pekon Lugusari sendiri dimulai sejak tahun 1992 yang dipelopori oleh Ibu Dr. Randa Sumarti almarhum. Dan saat ini telah berkembang jumlah pengrajin tapis di Pekon Lugusari ini sebanyak 280 orang. Di Pekon Lugusari ini juga telah memiliki galeri tapis yang diberi nama Lambang Sareng. Adapun hasil produksi UMKM ini telah dipasarkan baik di dalam Provinsi Lampung maupun keluar Provinsi Lampung walaupun masih dalam jumlah terbatas. Selain di Pekon Lugusari, Kecamatan Pagelaran ini, di Kabupaten Pringsewu juga terdapat sentra tapis di Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu. Pembuatan tapis di Margakaya ini bahkan telah berlangsung lama dan pengrajinnya telah turun-temurun. Melalui program Kotaku Kementerian PUPR, di Pekon Margakaya telah dibangun mahan tapis. Di sana kita bisa melihat kain tapis yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Di samping itu, pengrajin tapis lainnya juga bisa dijumpai di beberapa tempat di Kecamatan Pardasuka. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya untuk mengembangkan kerajinan tapis yang ada di wilayah Kabupaten Pringsewu, pemerintah kabupaten melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan bersama Dekranasda Pringsewu telah memfasilitasi beberapa pengrajin untuk mengikuti pelatihan pembuatan tapis yang berkualitas dan inovatif, mulai dari pemilihan bahan dan benang, teknik pembuatan sampai dengan desain, dan juga tidak lupa sampai dengan pemasaran secara digital, yaitu digital marketing yang saat ini sedang galak-galak dilaksanakan. Kegiatan ini menggandeng desainer Nola Marta, seorang desainer yang concern terhadap kerajinan tapis, yang telah membuka galeri tapis di Pulau Dewata Bali, yang pada saat pembukaannya dihadiri langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Arinal, dan Ketua Dekranasda Provinsi Bali. Dalam kesempatan ini, Ibu Nola Marta berkesempatan hadir pada saat launching ini, dan terima kasih Bu Nola sudah menyiapkan waktu untuk hadir di Lugusari. Pendampingan oleh desainer Nola Marta akan berlangsung selama 1 tahun dan diharapkan para pengrajin yang mengikuti pelatihan ini dapat menularkan ilmu dan keterampilan yang diperolehnya kepada para pengrajin lainnya. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di samping kerajinan tapis, di Pekon Lugusari juga terdapat tempat-tempat wisata dengan panorama alam yang indah, juga potensi agrowisata. Kemudian di Lugusari juga ada jembatan Secancanan Wais Kampung yang merupakan jembatan terpanjang di Provinsi Lampung, termasuk wisata Ledeng Pendem yang menjadi lokasi acara launching kegiatan kita hari ini. Beberapa potensi tadi sudah dipaparkan, sudah ditayangkan, dan itu adalah secara keseluruhan potensi yang ada yang mendukung desa Pekon Lugusari ini menjadi desa wisata. Ledeng Pendem yang sejatinya adalah sarana irigasi mengairi areal persawahan ini dibangun di masa kolonial Belanda sebagai salah satu implementasi program Trias van Deventer, yaitu edukasi, irigasi, dan emigrasi. Keunikan dari Ledeng Pendem ini adalah saluran irigasinya dibangun di bawah tanah dan mengairi lebih kurang 400 hektar sawah yang ada di Pekon Lugusari dan sekitarnya. Selain sebagai sarana irigasi, area Ledeng Pendem dimanfaatkan juga sebagai tempat rekreasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendukung keberadaan Pekon Lugusari sebagai desa wisata Taman Ledeng Pendem, ini kami rancang sebagai destinasi wisata kuliner. Studi tiru telah kami lakukan ke beberapa
desa wisata yang ada di Yogyakarta, yang salah satunya juga ke Kopi Klotok sebagai salah satu destinasi wisata yang viral di Yogyakarta. Sehingga nantinya bagi masyarakat Lampung yang ingin menikmati kuliner ala Kopi Klotok tidak perlu jauh-jauh ke Yogyakarta, tapi cukup datang ke destinasi wisata kuliner Ledeng Pendem di Lugusari. Di tempat ini tersedia menu makanan dan minuman tradisional yang dapat dinikmati sambil memandang panorama alam yang indah. Itulah beberapa potensi yang diharapkan dapat terus berkembang dalam mendukung keberadaan dan keberlangsungan Desa Wisata Kampung Tapis Lugusari ini. Selanjutnya, kami tetap mengharapkan dukungan dari pemerintah Provinsi Lampung melalui perangkat daerah terkait dan Dekranasda Provinsi Lampung, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemajuan sentra industri kerajinan tapis dan desa wisata Kampung Tapis Pekon Lugusari ini ke depan. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon arahan dan bimbingan Bapak Gubernur untuk membangun Kabupaten Pringsewu, Bumi Gejama Sejancanan yang lebih baik lagi ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, serta meridhoi kita dalam membangun Kabupaten Pringsewu yang berdaya saing, harmonis dan sejahtera, serta mewujudkan Lampung berjaya. Mengakhiri sambutan ini, kami persembahkan sebuah pantun kembali. Sungguh indah lenggak-lenggok para penari, tari dendang Melayu bergaun kebaya, membeli tapis dan berwisata ke Lugusari, UMKM bangkit, Pringsewu maju, Lampung berjaya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sebagai pusat layanan informasi dan promosi produk UMKM dan pengrajin tapis di Pekon Lugusari, galeri ini juga berfungsi sebagai sentra UMKM terintegrasi. Di dalamnya terdapat klinik UMKM Kabupaten Pringsewu dan BUMDes Sari Makmur Pekon Lugusari. Tim Liputan Radar TV melaporkan dari Pringsewu.